Raja Baterai itu harus kita lihat dari kacamata ekosistem baterai yang lengkap, ya. Jadi bukan saja karena semua ingin juga mendapatkan kontribusi. Nah, baterai yang disebutkan di Amerika dan di Cina itu sudah lengkap sampai dengan pack. Kenapa sudah dengan pack? Karena dia nempel dengan mobilnya, Mhm. ya kan? Ya, dengan mobilnya. Mobilnya dijual jadi pack di sana. Nah, di Indonesia, mobilnya itu belum banyak, gitu. Jadi orang membuat di baterai di sini pun mereka berpikir paling tidak sampai sel, ya, sampai sel. Kemudian dia akan ekspor pack. Yang sudah membuat sampai pack di sini adalah Hyundai, ya Mhm. kan? Hyundai selnya belum jadi, pack sudah dia siapkan. Insya Allah nanti kalau jadi selnya langsung itu kemudian menjadi satu kesatuan menjadi pack. Nah, yang disebut Raja Baterai saya membaca bahwa kita menguasai ekosistemnya itu, Mhm. ya. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mensuplai dari hulu sampai dengan hilir, dari mulai mineral ya, dari yang disebut Prof. Evi HPAL, ya, hasil dari HPAL atau sulfatnya sampai dengan selnya, Mhm. sampai dengan pack. Nah, Mhm. oleh karena itu tidak banyak negara yang bisa seperti itu. Ya, ada yang hanya melakukan packing aja, semuanya diimpor, gitu. Mhm. Nah, oleh karena kita memiliki material-material yang cukup lengkap, ya, jadi itu membuat apa namanya kita boleh dikatakan hampir paling mandiri dari seluruh negara yang ada. Oke, berarti sebenarnya Kecuali litium ya tadi ya, ya, ya. sama Secara bahan baku lainnya ya, begitu ya, dan kita bisa masuk ke end to end-nya begitu ya, kecuali tadi litium yang memang kita ya sangat persis, ya. sangat minim begitu ya. Mungkin kalau dari sisi source nih Prof, kita punya, tapi kan perlu kesiapan lain, kayak misalnya sumber daya manusianya, transfer knowledge-nya, kan Betul. ini yang kita harus adaptasi. Beberapa yang mungkin negara-negara dan 10 perusahaan yang mungkin sudah running ini belum berbagi secara pure knowledge yang mereka Ya. punya. Berarti kan ini yang harusnya lebih kita coba lihat nih kualitasnya seperti apa nih, gimana nih Prof? Jadi begini ya, menurut saya pertama jadi kita modal itu ada minimal ada 3 atau 4. Yang pertama kita modal kekayaan alam. Itu sudah menjadi modal utama karena untuk membuat pabrik apapun supply chain ini penting. Ya satu. Kita sudah ada ya. Yang kedua sumber daya alam itu tidak akan berarti kalau kita tidak menguasai teknologinya. Jadi kalau saya lihat tadi dari nikel itu kalau kita bisa menjadikan nikel tadi menjadi precursors untuk baterai menjadi bahan katot di Indonesia dengan teknologi Indonesia yang menurut saya itu tidak sulit-sulit amat kita bisa membuatnya itu kita sudah paling tidak ada satu step ya karena kita bicara baterai itu adalah upstream itu bicara upstreamnya. Kemudian yang kedua teknologi yang harus kita kuasai itu adalah midstream. Midstream itu bagaimana dari tadi katoda tadi, even katoda aja kita bisa ekspor gitu ya. Oke. Katoda kemudian bagaimana menjadi sel. Ya, itu midstreamnya, jadi manufacturnya. Yang ketiga itu yang tadi disebutkan Pak Agus itu adalah downstream. Bagaimana baterai sel yang tadi itu dipakai untuk berbagai macam, untuk EV, untuk storage, untuk drone, untuk kapal laut dan sebagainya. Jadi ada 3 segmen. Oke. Nah Oke. sekarang mulainya dari mana gitu? Menurut saya kita bisa berbarengan ya. Jadi yang sudah maju duluan itu adalah sebenarnya downstreamnya. Bagaimana sekarang menimbulkan ekosistem di Indonesia ini supaya menjadi pasar, tidak cuma pasar, tapi Indonesia yang memproduce. Oke. Nah kalau bisa baterainya dari Indonesia, itu harga jual itu sangat-sangat murah. Itu sudah membantu ekonomi Indonesia. Nah kemudian menjalankan yang ini, tapi kita tidak perlu harus menunggu semuanya jadi kan. Jadi ini yang perlu kita buat fokus ya. Nah kemudian yang kedua selain teknologi tadi adalah SDM. SDM. Jadi begini, kami ini ANBRI juga baru bekerja sama dengan Kemnaker. Kita untuk membuat SKKNI baterai. Oke. Kenapa? Oke. Jadi begini, bagaimana kita mempersiapkan SDM karena ini akan ada disruption technology. Orang nanti bawa motor tidak ganti oli. Ada motor ganti baterai. Baterai, betul. Ya, semua teknologi bensin tidak ngisi bensin tapi SPKLU. Jadi ini harus diajarkan kepada mulai dari SMK sampai pekerja-pekerja itu. Dengan mereka mempunyai kompetensi seperti itu, mereka tidak saja akan menjadi
menguasai di pasaran Indonesia, mungkin bekerja di Indonesianya, tapi mereka juga mungkin bisa dikirim keluar. Bahkan mungkin kalau kita mempunyai penyetaraan seperti itu keahlian, mereka yang dari luar akan bekerja di Indonesia harus mempunyai persyaratan kompetensi Indonesia, karena kan disesuaikan. Jadi menurut saya itu sudah ada 3 ya, sumber, teknologi, dan kemudian yang ketiga SDM, bagaimana kita skill ya, skill ini kita bicara skill. Tapi yang terakhir ada pula yang mementingkan kalau kita ingin investor masuk adalah regulasi. Policy. Okay. Nah ini kita bicara regulasi, bagaimana regulasi ini memudahkan yang kita ingin menumbuhkan UMKM, kita ingin karena ini kalau udah dibuka itu luar sekali, banyak sekali. Jadi kalau saya bilang ini satu baterai bukan cuma nikel, ada produsen mangan. Kemarin kita ketemu ya dari Kupang. Mereka mulai mangannya, tapi yang makanya siapa kan? Kemudian kami juga bertemu yang untuk casingnya. Ternyata di Indonesia sudah ada. Kemudian ada lagi yang sudah dia hanya bagian kecil tapi penting. Tadi kalau litium itu harus ditambah etilen karbonat. Jadi kalau kita kumpulkan itu kita sudah mempunyai komponen-komponen industri komponen yang akan mendukung. Jadi menurut saya ini bagaimana sekarang kita mengkoordinasikan, mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan yang tadi nggak bisa suatu company itu dikuasai semuanya. Misalnya BUMN saya nggak setuju juga dikuasai semua dari luar. Tidak, ada penetrasi. Karena yang dibutuhkan cukup banyak dan nah saya yakin kalau misalnya itu diseriuskan juga harus sustain ya. Nah,